Ayah mengapa aku WNI? Oh my god. Ini paling nyambung komentar ya guys. Halo brother and sister, selamat datang di channel Down to Earth ID. Masih bersama dengan gue, Gasan Syaki Kalbak. Dan selamat pagi di hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020. Ini gue buat video di pagi hari dan langsung gue upload guys. Jadi buat kalian yang nungguin konten gue selama 13 hari nggak gue upload, sekarang gue buktiin ke kalian kalau Down to Earth ID is back. Gue lagi UTS sih guys, dan ada kesibukan lain, jadi sorry banget ya. Dan nggak ada hal negatif lain sih, insya Allah masih aman dan masih sehat ya. Jadi selalu doain buat gue, biar selalu bisa membuat konten yang up to date, konten-konten yang sensitif. Karena kalau misalkan nggak sensitif dan nggak berbeda, itu bukan Down to Earth ID, men. Oke, jadi apa yang terjadi saat ini? Gue akan membahas berita yang lagi viral saat ini, tentunya buat kalian yang menjawab Q&A gue apa sih yang ingin gue bahas, dan itu banyak banget. Tapi gue nggak bisa bahas semua guys, sorry banget. Dan ini yang paling banyak ya, jadi bahas tentang gedung Kejaksaan Agung terbakar. Jadi gue akan membahas banyak banget di sini, nanti ada 5 temuan, lalu ada komentar juga dan semacamnya. Jadi buat kalian jangan sampai kalian skip, oke? Dan kalian harus subscribe dulu, subscribe, like, komen, dan share video gue. Walaupun menurut kalian nggak penting, tapi nggak penting sih. Kayak ini berita penting banget, men. Dan anak-anak muda tuh harus denger. Percaya deh, pembawaan gue nggak berat-berat cuy. Asli. Udah kalian nonton manis, oke? Yang penting udah klik subscribe, terus share dulu deh. Jadi Selasa 22 Agustus 2020 telah terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan Agung. Tapi untuk kalian tahu, gedung Kejaksaan Agung ini itu diresmikan pada tahun 1968 dan baru terbakar di era Burhanuddin atau era sekarang ini. Nah, untuk sekarang, Polri sudah menetapkan 8 tersangka kebakaran Kejaksaan Agung. Polri, kebakaran Kejagung atau Kejaksaan Agung berasal dari rokok kuli bangunan. Ada spekulasi liar guys yang menyatakan kenapa itu kebakar. Dan ya lu tau lah ya, nggak ada hal yang kebetulan di muka bumi. Itu teori Jerings, teori konspirasi. Nggak ada suatu hal yang kebetulan, apalagi rokok kuli bangunan. Alright baby, alright. Oke, jadi gue mau bacain di sini. Insiden kebakaran itu terjadi saat Kejaksaan Agung menangani kasus besar seperti PT Asuransi Jiwasraya dan pelarian Joko Chandra beserta dugaan keterlibatan jaksa dalam kasus tersebut. Dalam kasus Joko, Kejaksaan Agung telah menetapkan dan menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, yaitu berkantor di gedung yang terbakar tersebut. Masih dalam kasus Joko, Kejaksaan Agung juga disoroti setelah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Hazhar, mempertanyakan uang senilai 546 miliar yang menjadi barang bukti dalam kasus korupsi hak tagih piutang Bank Bali. Jadi ini menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Ada yang menuding bahwa gedung utama sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak kasus-kasus besar yang diduga melibatkan bukan orang-orang biasa. Jadi di sini gue akan menjelaskan yang gue kutip dari kompas.com. Di sini ada deretan fakta yang telah ditemukan terkait dengan peristiwa kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung. Yang pertama, gedung yang terbakar. Melansir harian Kompas 23 Agustus 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan gedung yang terbakar adalah gedung pembinaan di bagian utara. Ada sejumlah Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Biro Perencanaan, dan Biro Umum. Biro. Ini typo. Kebakaran juga menjalar hingga ke ruangan Jaksa Agung meski tidak sampai ke ruang tahanan di gedung yang terpisah. Yang kedua, kerugian mencapai 1,12 triliun. Itu duit, men. 1,12 triliun. Ya iyalah duit. Dan maksud gue sampai triliunan, oh my god. Tidak ditemukan unsur kesengajaan. Terbaru, polisi mengaku tidak menemukan unsur kesengajaan. Pihak kepolisian menyimpulkan bahwa puntung rokok dan pembersih menjadi faktor penyebab kebakaran. Nah,
Mereka atau di sini adalah para tukang merokok di ruangan tempat bekerja, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar seperti thinner, lem ibon, dan beberapa bahan yang mudah terbakar lainnya. Selain itu, cairan pembersih yang ada di sana disebut mengandung zat yang mempercepat penjalanan api. Fakta keempat adalah penetapan 8 tersangka. Dari 131 orang yang diminta keterangan, terdapat 64 orang yang dijadikan saksi. Dari 64 orang itu, terdapat 5 tukang yang saat itu melakukan sebuah pekerjaan di lantai 6 biro kepegawaian. Kelima orang berserta mandor yang tidak hadir mengawasi para tukang tersebut pun ditetapkan sebagai tersangka. Lalu ada direktur perusahaan penyedia beserta pejabat pembuat komitmen dari Kejagung juga ditetapkan sebagai tersangka karena mereka menandatangani perjanjian kerjasama untuk menggunakan cairan pembersih lantai yang mengandung fraksi solar. Yang kelima adalah tersangka belum ditahan. Jadi di sini gue mau bacain dari komentar netizen plus 62 yang komentarnya ini out of the box, man, dan dia mewakilkan suara rakyat gitu. Jadi di sini ya ada sebuah foto yang mungkin diedit ya. Ya pastilah. Jadi di sini tuh ada rokok sebabkan kebakaran Kejagung, man. Super sekali. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin, serta kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Netizen plus 62 itu kreatifnya nggak ada obat, cuy. Dan sini ada komentar. Ternyata rokok bisa membakar Kejaksaan Agung. Kurang mantap apa di zaman Jokowi? Lalu di sini kita membacakan komentar yang dari postingan Melewen adalah kunci. Dari Yarov Cat. Kasihan yang jadi tumbal kuli bangunan akibat mainan kotor elit pemerintah. Wow, guys, di sini kalau misalnya gue membahas secara objektif, kalian di sini nggak boleh menuduh gitu. Walaupun memang menurut kita benar. Oke. Di sini dari Dans PTR. Apapun yang dilakukan pemerintah, rakyat kecil yang harus menanggungnya. Lalu dari Fikri Gilang, pindah welah ke Vanuatu. Aduh, Vanuatu apa guys? Ini dari Tom Stay Cool. Kalau buang lintingan, bisa bikin istana negara kebakar gak ya? Serius nanya. Linting apa? Oke guys, di sini ada tweet dari Sofwan Albana. Ada yang percaya rokok tukang bangunan bisa membakar Kejaksaan Agung. Kenapa semakin lama rasanya akal sehat kita dianggap tidak berguna ya? Sekolah dan penelitian serius dianggap hoaks dan fitnah. Tukang fitnah terbukti fitnah malah dikasih panggung. Lalu ada dari kafir radikalis. Wah, namanya kafir, men. Jadi sebuah radikal yang kafir, oke. Dia mentweet, lembaga negara sekaliber Kejaksaan Agung, masa sih CCTV-nya nggak ada cloud servernya? Wow, bingits kalau cuma nyimpen data CCTV secara konvensional. Haha. Tapi ya mau gimana lagi, percaya aja lah, yain aja. Iya bener ya, maksud gue ya CCTV-nya pakai CCTV KW atau pakai CCTV yang dari zaman jebot gitu. Nggak mungkin kan, maksud gue gedung triliunan, men. Masa CCTV aja pakai yang oke, next. Di sini ada postingan Instagram dari Asumsiko. Postingannya adalah polisi menetapkan 8 tersangka kasus kebakaran Kejagung. Dan gue ingin membacakan komentar dari netizen plus 62 tentunya yang luar biasa ini. Ada dari Joy Casual. Fire alarm system gunanya apa? Masa nggak ada? Rakyat kecil mulu difitnah. Logika gue rusak lama-lama. Lalu ada dari RZKY Valif. Rokok bisa bakar gedung? Gila nggak tuh? Lalu ada komentar dari Sulhirin Jani. Ayah mengapa aku WNI? Oh my god. Ini paling nyambung komentar ya guys. Ayah mengapa aku WNI? Itu adalah komentar yang udah frustasi udah sampai titik tinggi banget ya. Kayak udah capek banget denger berita-berita yang kayak gini gitu. Sampai kapan berita-berita konyol kayak gini? Kayak lu rokok, men. Oh my god, bisa ngebakar gedung. Jadi di sini ada komentar juga dari Maulana Milano 53. Paling tersangkanya para pegawai situ juga, cuma jadiin kambing hitam atau tuker pala. Udah dapat namanya, tapi nggak tahu di penjara. Apa enggak? WK. Memang luar biasa. Ini detektif Maulana. Jadi memang dia itu tahu gitu. Lalu dari Ibnu Hafid. 8 tersangka pula sebatnya bareng-bareng berlapan.
Lalu dari Aji_AHM. Emang berani polisi? Paling yang ditangkap orang lapangan, lalai dalam bekerja, aktor intelektual yang nggak bakal ditangkap. Lalu di sini ada dari Ari.Prayogo 1. Padahal rokok aja, kalau kena bensin nggak bisa menyulut bensin buat kebakar. WK. Lucu ya. Oke guys, jadi gua mau secara objektif aja ya. Jadi sebenarnya nggak cuman Kejaksaan Agung doang yang terbakar oleh rokok. Ya, maksud gue adalah kalian tuh harus tahu ini karena ada beritanya juga yang diupdate dari kompas.com. Selain ke gedung Kejaksaan Agung, ini sederet kebakaran disebabkan puntung rokok. Yang pertama adalah gerbong kereta. 28 Juni 1966, lama juga ya ini berita. Terdapat salah satu gerbong dari kereta api yang terbakar habis ketika sedang berhenti di stasiun Ijo. Penyebabnya adalah kondektur yang saat itu sedang merokok. Oke. Lalu ada dari perusahaan dan pabrik. Di Bogor, Jawa Barat. 1985 ini berita-berita lama ya yang kebakaran ya. Kalau 2020 memungkinkan nggak sih? Pada 8 Oktober 1972, kebakaran disebabkan puntung rokok juga menimpa pabrik obat nyamuk yang berada di Teluk Gong, Pasar Ikan, Jakarta. Lalu ada 5 rumah di Banyuwangi, 1992. Lalu ada apartemen di Cakung. Ini 13 September 2020. Wow, ini baru ya, sebulan yang lalu ya. Sebuah kamar di lantai 6, apartemen Sentra Timur Tower Hijau di Jalan Raya Sentra Primer, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta. Lalu ada dari Menara Pencakar Langit di Dubai. Wow, sekelas Dubai juga dibakar juga sama puntung rokok gitu. 11 Mei 2020 nih guys, jadi nggak begitu lama ya. Lalu ada rumah sakit jiwa di Korea Selatan. Ini tahun 1993, yang artinya adalah berita walaupun mendunia ini cuman nggak begitu banyak ya, dan rata-rata itu tahun 90-an gitu. Apakah memungkinkan untuk saat ini dengan ya spekulasi liar yang udah gue bacain di awal, itu memang dari the real banget puntung rokok gitu. Coba deh kalau misalkan teman-teman punya spekulasi liar apa sih yang ya siapa tahu kan kalian bisa beradu argumentasi atau ya berkomentar. Jadi terakhir nih guys, Kejaksaan Agung itu ajukan 400 miliar untuk bangun gedung yang terbakar. Pertanyaannya adalah, apakah memang kebakaran ini adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan? Namun Polri kan sudah menetapkan tersangkanya. Jadi ya sudah jelas ya jawaban tersebut. Cuman apakah rakyat bisa mempercaya dengan banyak banget spekulasi liar yang kelihatannya tuh bener aja gitu? Karena menurut gue ya, yang secara pribadi pun, ini menurut gue ya, gue nggak percaya sih kayak lo dari puntung rokok bisa kebakar gedung yang yang triliunan itu gitu. Emang itu gedung tuh kayak lo dari plastik atau dari mainan? Enggak kan? Oke, brother and sister, jadi sudah di penghujung acara. Asik, kayak di TV-TV gitu nggak sih kayak. Ya udah, jadi thank you banget nih brother and sister udah nonton, dan gue meminta kalian untuk komentar dan aktif di YouTube dan Instagram gue, karena gue lagi membutuhkan semangat nih untuk para subscriber gue yang nonton, karena komentar kalian yang walaupun cuma jempol kayak gini nih, set gila, gue langsung set. Jadi gue bangga banget, man. Yang lebay nggak sih? Lebay ya udah. Jadi thank you banget brother and sister, sekali lagi untuk jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue ke teman-teman kalian.